Mungkin kalau dengar kata pahlawan kita langsung keinget sama tokoh-tokoh besar kayak Insinyur Soekarno, Cut Nyak ataupun juga Jenderal Sudirman yang patungnya terpampang di area Jakarta. Tapi apakah cuma mereka aja yang bisa disebut sebagai pahlawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ICM, kembali lagi di podcast Cendekia Bersinergi, tempat kita berbagi cerita yang menginspirasi. Nah, karena kita sekarang masih dalam suasana memperingati Hari Pahlawan Indonesia, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang gak kalah seru tentunya, yaitu pahlawan versi kita. Mungkin kalau dengar kata pahlawan kita langsung keinget sama tokoh-tokoh besar kayak Insinyur Soekarno, Cut Nyak ataupun juga Jenderal Sudirman yang patungnya terpampang di area Jakarta. Tapi apakah cuma mereka aja yang bisa disebut sebagai pahlawan? Alhamdulillahnya hari ini aku nggak sendirian karena udah ada teman sekelas aku yang emang udah jalan 2 tahun nemenin di kelas yang sama. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu bro. Perkenalkan, nama saya Fikri Atela Saputra. Saya biasa dipanggil Fikri. Untuk sekolah sebelumnya saya ada di SMP Asa Cendekia, cuman karena ada perpindahan, jadi saya ke SIBS atau Sinergi Islamic Boarding School dan sekarang melanjutkan di SMA IT Sinergi, SMA IT Bogor. Oke, di SMA ITICM sekarang. Kamu tuh dari kapan masuk sini? Waktu kenaikan kelas 9. Waktu kenaikan kelas 9. Oh, berarti kelas 7 kelas 8 di sekolah lain terus pindah ke sini. Ya. Kamu asal mana emang? Kalau saya berasal dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Oke. Kamu tahu sekolah ini dari mana emang? Kamu bisa masuk sini, Pik? Kebetulan orang tua saya tahu tempat ini dan setelah saya lihat-lihat juga, alhamdulillah fasilitasnya bagus, terus gurunya juga ada banyak, apalagi teman-temannya saya lihat di medsos asik-asik, apalagi di bagian fasilitasnya kan tuh ada sport center di mana ada lapangan Iya, basketnya. betul betul. Itu menurut saya sangat bagus, soalnya saya juga suka basket gitu. Ya, berarti fasilitas yang ada di ICM itu emang benar-benar ngedukung banget ya buat Iya. kamu ngembangin bakat kamu. Eh kamu kalau nggak salah kemarin kepilih jadi ketua Paskibra ya? Iya betul. Oke, selamat ya. Kalau di ICM Paskibra disebutnya Pasikma. Ya Pasikma. Oke. Kenapa kamu nyalonin diri kamu sebagai ketua Paskibra kalau boleh tahu? Karena menurut saya PBB saya alhamdulillah baik. Jadi saya merasa pede kalau misalnya wah boleh nih calon jadi Pasikma, ketua Pasikma. Siapa tahu nanti kepilih. Habis itu setelah saya nyalonin, alhamdulillah kepilih tuh. Alhamdulillah, oke. Ya semoga kamu ke depannya bisa bawa Pasikma itu jadi lebih baik dan lebih keren lagi, oke. Ya, amin. Oke deh, langsung aja aku mau nanya nih. Kalau kamu dengar kata pahlawan nih bro, apa sih yang langsung muncul di pikiran kamu? Kalau dengar kata pahlawan, mungkin yang muncul pertama kali di pikiran aku tuh guru. Karena guru itu berjasa banget buat murid-murid. Pastinya. Ya, untuk memberikan ilmu buat masa lanjut, Ya, bisa di perkuliahan atau setelah perkuliahan, setuju banget. di dunia kerja pasti bakalan kepake juga. Oke. Jadi pahlawan itu, nah menurut kamu tuh bukan cuma pahlawan-pahlawan masa lalu doang yang ikut perang ya? Iya betul. Oke. Nah menurut kamu apakah pahlawan itu cuma orang yang berjuang di masa lalu? Atau bisa juga orang-orang di masa kini? Menurut saya sih semua orang bisa jadi pahlawan. Ya. Kenapa bisa jadi pahlawan? Pahlawan tuh bukan sekedar kayak entah tentang masa lalu waktu Soekarno, itu kan masih berkaitan dengan politik. Gak semua pahlawan itu dikaitkan dengan politik atau perubahan-perubahan. Bisa jadi saat kita menolong teman kita yang sedang kesusahan, itu bisa
kita bisa jadi pahlawan juga. Oke, bagus. Iya benar sih. Jadi pahlawan tuh nggak harus ikut perang gitu ya. Iya. Dari kita nolongin teman aja, ngebantuin teman itu tuh udah bisa disebut sebagai pahlawan. Oke. Nah, kalau kamu pribadi, siapa sosok pahlawan yang paling kamu kagumi dan kenapa alasannya? Kalau sosok pahlawan yang paling saya kagumi itu Adnan Buyun Nasution. Siapa itu? Itu tokoh dari hukum. Hmm, Nah, kebetulan beliau eh, sangat bagus di bidangnya dan saya Oke. di situ termotivasi buat Motivasi dari. jadi karena beliau itu suka menolong Ya. orang-orang kecil atau lemah. Hmm, Nah, di situ saya terinspirasinya. oke. Jadi dengan kuasa hukum beliau ya. Ya. Jadi dia membantu orang-orang yang kecil. Oke, Beliau juga bagus. baik hati juga. Oke. Jadi kamu meneladani sikap beliau. Ya. Oke. Nah, kalau kamu bisa jadi pahlawan di masa kini, hal apa yang ingin kamu perjuangin? Mungkin kalau perjuangin yang sekarang, Hmm, saya masih pengen perjuangin pendidikan saya. Soalnya oke. saya pengen kebetulan doain ya Oke, buat masuk amin. jurusan hukum. Amin. Mau di mana rencananya nanti? Rencananya mau di UNER UNER. dekat Surabaya tuh. Oke. Surabaya. Ya semoga kamu nanti keterima ke Ya, depannya. amin. Insya Allah kalau di ICM insya Allah bisa ya. Insya Allah langsung sat. Oke. Oke langsung lanjut. Menurut kamu apakah pahlawan itu harus seorang besar dan terkenal atau bisa juga seseorang yang sederhana tapi berdampak? Bisa jadi dari orang yang sederhana. Mm-mm. Contohnya yang kayak tadi bro, yang guru-guru. Oke. Nah, guru-guru juga berjasa kan buat kita. Ya betul. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang mereka berikan buat kita. Ya ibaratnya mereka itu guru-guru itu ngasih kita ilmu buat masa depan nanti ya. Ya betul. Oke. Nah, ada nggak pengalaman pribadi yang bikin kamu ngerasa kayak, wah ternyata aku juga bisa nih berbuat seperti pahlawan, walaupun cuma hal kecil kayak misalnya bantu temen, ikut kegiatan sosial ataupun jadi pendengar yang baik bagi seseorang atau teman kamu. Pernah nih bro, waktu kerja kelompok, kebetulan waktu itu teman-teman lagi pada banyak problem. Oke. Ada yang sakit, terus ada yang lagi buat mempersiapkan lomba atletik mereka. Nah kebetulan di situ sisa saya berdua Iya. sama teman saya satunya. Habis itu kita ngerencanain kayak wah ini sisa kita berdua nih. Habis itu kita yaudah kita jalanin aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kita nggak bisa, kita boleh minta tolong ke yang nggak hadir ini. Nah itu bisa tuh. Habis itu kita ngerjain. Habis itu kan ada yang nggak bisa tuh. Iya. Kita nanya kan, oke mereka bisa bantu dikit-dikit. Nah di situ saya ngerasa jadi kayak pahlawan banget. Oke. Apalagi tugasnya paling banyak saya berdua itu. Oh iya. Jadi nge-backing teman-teman kamu yang nggak ada ya. Oke. Ya sih sebenarnya juga dari hal-hal kecil aja kita juga sebenarnya layak disebut sebagai pahlawan. Ya cuma ya nggak harus diakuin sebenarnya. Iya. Oke. Nah, menurut kamu gimana cara kita sebagai anak muda itu bisa nunjukin semangat kepahlawanan di sekolah atau lingkungan sekitar? Salah satunya kita bisa semangat belajar Oke. untuk meneruskan ke generasi-generasi berikutnya. Iya, betul. Terus salah satunya dengan cara kita berpakaian lengkap saat kita bersekolah. Oke, disiplin ya. Ya, disiplin. Tepat waktu juga. Tidak telat saat masuk sekolah ataupun saat memasuki pelajaran. Iya. Oke gitu, Bro. Ya gitu. Nah, ini Bro, dari semua tokoh pahlawan yang ada di Indonesia, nilai atau sikap apa yang paling kamu ingin contoh dalam kehidupan kamu sekarang? Kalau contoh bagi kehidupan, tokoh-tokoh Indonesia. Iya. Mungkin Pak Soekarno ya. Pak Soekarno. Kenapa tuh, Kak? Karena beliau sifat kepemimpinannya yang tegas juga Oke. suka menolong.
Iya. Baik. Mungkin itu aja sih. Itu aja. Nah, dan kalau misal kamu bisa ngasih pesan buat teman-teman lain di SMA ITICM, apa yang mau kamu sampaikan supaya kita semua semangat jadi pahlawan di masa kini? Pesan buat teman-teman yang lain, Ya. mungkin semangat dalam mengejar impian masing-masing. Jangan lupa disiplin, taat peraturan. Oke. Jangan suka ya ngelakuin hal-hal negatif yang Yang merusak diri sendiri. ya juga tidak taat peraturannya. Oke. Oke, mungkin itu dia semua jawaban dari Mas Fikri ya. Luar biasa banget ya jawaban dari Mas Fikri ini. Dari obrolan ini kita belajar bahwa jadi pahlawan itu nggak harus berperang di masa lampau ataupun juga terkenal. Kadang pahlawan itu adalah orang-orang yang sederhana, yang berjuang dalam keseharian. Kayak misalnya guru yang ngajarin kita ilmu, orang tua yang kerja keras buat menghidupi kita sampai detik ini, atau teman yang selalu ada buat kita di setiap kondisi apapun. Setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun bisa jadi bentuk kepahlawanan, karena semangat juang itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita berani berbuat baik hari ini. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita di episode kali ini. Semoga kita ke depannya menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat belajar. Tentunya untuk teman-teman kita semua yang ada di SMA ITICM dan juga SMP IT Sinergi Islamic Boarding School Bogor. Oke, terima kasih Mas Fikri udah mau nemenin aku hari ini. Oke. Aku Rafa Azami dan juga Saya Fikri. oke, kita pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf kan karena kita juga di sini masih belajar. Karena kita semua sama-sama berproses ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.